Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan doa saya setiap harinya, saya selalu doakan buat kalian agar kalian semakin hari jauh semakin tambah semangat, semakin hari jauh semakin tambah bangkit, semakin hari jauh tambah semakin sehat, jauh bertambah baik sampai benar-benar pulih dan sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunandi teman-teman. Nah, baik teman-teman, Kang Sunandi ataupun Bang Sunandi, untuk kali ini teman-teman ya, kami akan mengupas tuntas tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Yangnya ini apa? Kenapa rata-rata dan sebagian 75% orang-orang yang penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu pada dasarnya mereka ada yang takut gila. Untuk tema ini dikatakan takut gila. Kenapa? Dan memang teman-teman, orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder, walaupun kita diem, ya kan, kita mau tidur aja, kita nih pikiran kita udah traveling kemana-mana. Badannya diem, dia di tempat tidur di kamar, tapi pikiran udah kemana-mana, udah macam-macam. Ditambah lagi teman-teman, itu belum muncul sensasi, apalagi sudah muncul sensasi. Kadang-kadang nih otak kita selalu penuh, pikiran kita buntu, yang selalu ada yang takut mati, takut penyakit berat, dan ada yang takut gila, takut penyakit jantung dan sebagainya. Ini ngomong sendiri, jawab sendiri, ngomong sendiri, jawab sendiri. Nah, lalu gimana Kang? Nah, teman-teman, simak dan tonton videonya sampai habis. Jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tahu cara mengatasinya dan mudah cara mengatasinya, teman-teman. Dan bisa untuk menerima tentang sensasi apapun yang datang kepada diri kalian, teman-teman. Makanya jangan skip-skip, tonton sampai habis. Dan juga teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu. Karena buat saya pribadi itu subscribe sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Baik teman-teman, sekali lagi di sini saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder. Yang pertama, saya bukan ahli obat ataupun ahli medis, apalagi dokter, bukan teman-teman. Saya berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu sama seperti kalian. Yang dulu juga saya di sini sekarang berbicara sebagai mantan dan dulunya sama seperti kalian, teman-teman. Yang tidak bisa berpikirnya, tidak bisa dicerna dengan baik pikiran saya, yang belum bisa menghadapi tentang sensasi yang aneh-aneh, belum menghadapi pikiran-pikiran yang dikatakan takut takut penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya takut gila. Itu yang selalu membuat saya setiap hari, bukan setiap hari teman-teman, tapi setiap waktunya. Apalagi pada waktu itu saya ditambah nggak bisa tidur 1 minggu, teman-teman ya. Nah, untuk yang mengatasi penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder yang dikatakan selalu dihantui dengan takut gila. Ini solusinya, teman-teman. Begini, teman-teman. Kenapa kita muncul pikiran kita selalu takut gila? Saya gabung begini, teman-teman. Takut gila, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut mati. Kenapa? Wajar. Karena setiap harinya yang selalu kita ingatkan, teman-teman ya, itu berpikir tentang apa? Tentang takut penyakit berat, tentang takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya takut mati. Walaupun oke lah, kita sudah bisa menghadapi penyakit, nggak takut dengan penyakit berat, nggak takut dengan penyakit kronis, apalagi tentang kematian saya nggak takut. Coba yang dikhawatirkan, ditakutkan adalah selalu terkontaminasi, selalu terpancing pikiran kita dengan takut gila. Kenapa? Apalagi dokter sudah merujuk kita ke psikiater. Kita paham dong, psikiater itu adalah ahli kejiwaan. Nah, pikiran kita yang belum pengalaman, mungkin ngopinya belum terlalu jauh, akhirnya apa, tiba-tiba, aduh jangan-jangan gue gila nih. Nah, di situ karena kita satu nggak bisa tidur, ditambah-tambah tuh kita nggak bisa tidur. Sehari 2 hari, kadang-kadang gelisah. Walaupun bisa tidur hanya sejam, kebangun lagi, pikiran kencang lagi. Udah gitu ditambah lagi kepala yang sakit, peng, seperti kayak mau pecah gitu kan ya. Dan selalu otak kita itu selalu penuh, ngomong sendiri, jawab sendiri,
nanya sendiri, jawab sendiri. Itu di otak kita selalu begitu. Sehingga kita nggak bisa konsen. Mau ibadah, mau sholat, berbicara sama orang pun, padahal orang itu sedang memberikan edukasi kepada saya. Tapi apa teman-teman? Saya nggak bisa konsen. Sholat pun ngaco. Kadang-kadang lebih dari rokaatnya, kadang-kadang kurang daripada rokaatnya. Terus kita tidak bisa tuh mengingat kayak seperti dulu sebelum terkena anxiety disorder. Kita belum bisa karena selalu mudah lupa, gampang panik, mudah cemas, selalu ketakutan, dan blank, tidak bisa berpikir. Pengennya, dominannya adalah tiduran, rebahan, meratapi gundah gulana. Seperti itu mulu. Nah, itulah kesalahan-kesalahan kita. Kenapa? Karena kita selalu membiarkan pikiran itu selalu terjadi. Nah, ketika muncul rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih, salahnya kita itu terlalu menikmatin. terlalu dihayatin rasa takutnya, khawatir, cemasnya. Bukan dipelajari, oh ternyata rasa takut ketika sensasi ini datang dari mana. Kita harusnya tahu, mempelajari gitu teman-teman. Tapi teman-teman, itu semuanya teman-teman, jangan pernah khawatir ya tentang penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Itu teman-teman, saya kasih tahu, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak akan membuat kamu stroke, apalagi pingsan. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung yang disebabkan oleh anxiety psychosomatic disorder ataupun hipokondria, itu tidak membahayakan, dan itu bukan penyakit teman-teman. Ini hanya gangguan mental. Ini terkait di mental kalian. Makanya orang-orang terkena anxiety disorder nggak ada hubungan dengan penyakit, nggak ada hubungan dengan apa-apa. Tapi ketika kita mendengar suara ambulan takut, mendengar suara burung gagak takut, mendengar suara burung tanda-tanda orang yang mau meninggal juga kita ketakutan. Tanda-tanda burung hantu, suara burung hantu takut, suara ambulan takut, ngedenger berita orang yang baru meninggal aja, mendengar berita kematian aja, kita langsung mulai itu sensasinya datang, ada. Padahal apa hubungannya? Secara medis oke, kita aman, semua cek aman dan sehat. Tapi kenapa ketika kita mendengar sesuatu, kita yang apa dikatakan, mendengar sesuatu yang belum siap kepada diri kita langsung kontak tuh sensasinya, langsung connect sensasinya, langsung berjibun, langsung banyak, dan bahasanya berkumpul tuh sensasinya. Kenapa? Sadari teman-teman, karena kalian ada terkandung gangguan mental, psikisnya, sistemnya kalian lagi error. Makanya ini perlu diperbaiki. Kalian jangan stop, kalian terlalu fokus kepada lambung kalian. Mau sampai kapan kalian meminum konsumsi obat lambung? Batasan dokter 2 bulan sampai 6 bulan, itu kalian stop, nggak boleh lebih daripada 6 bulan kalau untuk mau konsumsi obat lambung teman-teman. Nah, sekalipun kamu datang kepada psikiater, itu hanya diberikan, itu bukan terus sekali lagi teman-teman, bukan solusi. Saya dari dokter sendiri, bukan solusi. Itu hanya alat bantu. Berarti pengendaliannya ada di dalam diri kalian sendiri teman-teman. Bukan obat, bukan orang lain yang bisa mengendalikan kita, tapi daripada diri kalian sendiri. Makanya kalian resapi, simak, tonton yang benar-benar paham bagaimana cara mengatasinya ya, untuk tentang seputaran video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder, yaitu tentang mengedukasi, memberikan motivasi agar kalian bisa tersugesti teman-teman. Karena saya mengingatkan pada kalian bahwa kalian terkena gangguan mental, gangguan psikis saja, mental yang bocing, mental yang gadungan, mental yang kalengan, mental yang abal-abal. Bukan seperti mental Benteng Takeshi seperti kita dulu, kemana-mana selalu berani, nyetir sendiri, pulang malam tanpa harus mikir pulang. Kalau udah pergi udah tanpa harus mikir pulang udah. Kenapa? Karena saking asiknya kalian bisa menikmati suasana luar. Tapi sekarang kalian terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Kenapa hubungannya? Kita sebelum pergi aja mikir, ya kan? Mau makan aja mikir. Karena kamu sudah terkontaminasi, terlalu fokus dengan terhadap sensasinya kepada lambung, sehingga apa? Sehingga kamu di situ tidak bisa menemukan jalan, tidak bisa menemukan, waduh, inspirasi yang baru, nggak ada. Karena kalian sudah terkontaminasi, otak kita udah selalu ditakut dengan rasa takut gila, selalu ditakut dengan rasa khawatir, takut cemas yang berlebih, takut penyakit berat, takut penyakit kronis, takut mati, dan ujung-ujung takut gila. Stop teman-teman. Karena ini penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, apalagi pingsan, nggak bakalan. Jadi kalian nggak perlu takut teman-teman. Apa takut gila? Dulu pun saya sama gitu, berapa bulan saya takut gila itu. Mungkin 8 bulanan. Wah, takut gila, apalagi udah dirujuk ke psikiater. Aduh, gua gila. Sampai bilang ke dokternya, "Dok, saya udah gila belum? Coba. Dok, gua udah gila belum, Dok?" Dokter malah ketawa aja. Bilang tuh,
Nggak Pak, penyakit apa menderita kejiwaan psikiater itu bukan semuanya orang gila. Dan kalian itu nggak akan terjadi gila teman-teman. Ya, seberapa beratnya depresi kalian yang kalian rasakan, yang diakibatkan oleh asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder, tidak bakalan akan terjadi gila, tidak akan. Jadi stop untuk berpikir takut gila, stop berpikir takut mati, stop berpikir takut mati berat. Rasional saja cara berpikirnya, rasional. Rasional itu yang dikatakan gini deh, simple, logika saja. Kalau kalian itu sudah dicek ke dokter ya, di EKG sudah, ya kan, di ronsen sudah, USG sudah, endoskopi sudah, ini semua sudah, dan nyatanya kata dokter dan kalian itu aman-aman saja, hanya asam lambung saja, apapun asam lambung, mau GERD kayak, mau dikatakan dispepsia fungsional kayak, mau mah akut kayak, ujung-ujung lambung itu ada obatnya, itu mudah, 1 sampai 2 bulan itu selesai teman-teman. Perkara masalah lambung. Kalau kalian rutin menjaga pola makannya, cara berpikirnya, menjaga pola makannya, ya kan? Kalian 2 bulan selesai. Kamu minum obat rutin, cara pola makannya kamu atur, selesai. Itu ya bagi yang 4 perkara. Dispepsia fungsional, luka lambung, GERD, ataupun dikatakan mah yang akut. Sudah selesai. Dikatakan 4 tahapan, tapi dengan cara paling lama 2 bulan. Itu pun kalau orang yang paling bandel, 2 bulan pasti sembuh. Itu perkara lambung, teman-teman. Tapi bagi anxiety disorder, ya kan? Bagi anxiety disorder, lambung kamu bisa kumat-kumatan terus diakibatkan apa? Bukan karena dari segi makanan, tapi daripada pikiran kalian sendiri, teman-teman. Untuk itu, teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, maka perbaiki dulu pikiran kamu, maka si lambung kamu akan normal. Iya, benar. Beda dengan cerita yang dikatakan dispepsia fungsional, gastritis, ataupun dikatakan luka lambung, atau mah yang akut, ataupun GERD itu, teman-teman. Kamu jaga pola makan kamu, selama 1 sampai 2 bulan kamu selesai. Karena lambung semua, apapun lambungnya, itu tidak separah apapun lambung kalian, itu tidak berbahaya sama sekali. Kalian nggak perlu takut. Jadi stop untuk berpikir takut gila, apalagi takut penyakit berat, apalagi takut mati. Stop. Kalian terlalu capek memikirkan kamu takut gila sehingga kamu lupa kalau kamu tuh lagi sehat, lagi normal. Jangan kufur nikmat, bahasanya jangan terlalu khawatir, cemas yang berlebih sehingga kamu tidak bisa menikmati suasana yang ada, tidak bisa menikmati kebahagiaan di dalam keluarga, tidak bisa menikmati ataupun menghayati kepada teman-teman kebahagiaan di luar sana. Maka untuk itu, teman-teman, stop kalian tuh berpikir takut gila. Karena yang membuat itu kan menurut kalian, kalau kita, tapi kan saya rasanya begini, sensasinya begini, itu kan menurut kalian. Tapi kan saya takutnya begini, jangan-jangan begini, itu kan menurut kalian. Menurut dokter aja segitu ahlinya. Dan dokter jangan sembarangan, teman-teman ya. Dokter itu diagnosanya tepat. Dokter itu sekolahnya itu bukan sekolah kayak ecek-ecek, teman-teman. Dia tuh ke dokter itu sekolahnya mahal, dan dokter mendiagnosa seseorang itu butuh banyak pertimbangan, nggak sembarangan. Nggak sembarangan orang mendiagnosa kita itu dengan mudah segitu. Enggak, dia perlu pelajaran yang sangat benar-benar luar biasa, pertimbangan sangat benar-benar akurat. Maka seseorang seperti kalian diagnosa, kamu asam lambung, kamu tidak apa-apa, ya benar. Yang menjadikan itu bahaya dan tidaknya itu ada timbulnya di dalam pikiran kalian sendiri, yang merasa diri kalian selalu terancam. Iya, selalu terancam, selalu takut, ya semacam kayak takut gila, takut penyakit kronis, takut penyakit penyakit yang dikatakan waduh ini penyakit kronis bahaya nih, penyakit yang sangat luar biasa, takut mati. Itu kan diri kalian sendiri yang bikin ancaman, itu dari diri kalian sendiri, bukan dari dokter. Kecuali kalau dokter sudah memfonis bahaya loh, ini bisa begini, bisa begini, beda cerita. Tapi kalau dari dokternya, kamu nggak apa-apa, kamu istirahat saja, kamu diatur, dirilis cara berpikirnya, emosinya dirilis. Kalau alat dokter aman saja, hanya GERD saja, itu aman. Ya, saya pun dulu juga memang, teman-teman, saya dulu juga sama. Saya merasakan seperti kalian. Ketidaknyamannya, ketakutannya, khawatirnya memang sangat luar biasa, teman-teman. Saya pun juga, saya akui, teman-teman. Karena dulu juga saya nggak bisa lepas. Karena dulu zamannya saya itu nggak ada mentor kayak begini, nggak ada mentor mengedukasi tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety itu apa, disorder itu apa, hipokondria itu apa. Aduh, dulu tuh saya hanya mengandalkan uang. Makanya kalian sebanyak apapun uang kalian nggak ada gunanya. Kalau buat anxiety itu nggak bisa. Kalian ketergantungan pakai obat, mau sampai kapan kalian ketergantungan pakai obat? Nggak bisa seperti itu caranya. Itu bukan solusi, teman-teman. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik, udah stop untuk berpikir negatif, terutama orang yang takut gila. Nggak bakalan.
nggak bakalan, kalian tuh punya masalah apa? Kamu hanya mungkin ada sebagian depresi orang kehilangan seseorang yang memang belum bisa menerima hari ini. Mungkin kita terlalu dijudge, kebanyakan selalu dijudge, selalu dihakimi. Mungkin kita korban dibully, mungkin kita depresi mungkin dari kecil ya kan. Ataupun dari yang lain-lainnya, ataupun kehidupan seperti itu gak akan membuat kamu gila. Kalian hanya pergi daripada zona anxiety, hanya butuh waktu untuk lepas daripada zona anxiety disorder dengan caranya beraktivitas. Seperti apa? Kalau kamu bisa mengemudi, berkendara, motor ataupun mobil, kamu manfaatkan. Kamu jangan merasa takut. Apa yang kalian takutin? Takut kumat di jalan. Kalian gini aja deh. Kalau kalian takut kumat di jalan, emang kalian punya penyakit apa? Kata dokter aja kamu kan punya penyakit apa? Hanya asam lambung saja. Seberapa sih parahnya asam lambung? Kan masih bisa diatasi dengan sendirinya, tanpa harus ke rumah sakit, tanpa harus ke dokter, tanpa harus minta tolong ke orang lain. Hanya kita terlalu sibuk memanjakan diri, terlalu hati-hati kepada diri sendiri terhadap sensasi. Kalau kalian bisa nyetir, memaksakan diri, kalian belajar deh. Ya kalau misalnya nggak bisa jauh, yang deket dulu belajar. Kenapa? Apa salahnya? Mobil nganggur, ya motor ada, kaki sehat. Kenapa? What happened? Aya naon? Berarti pikiran kita yang rusak. Kalian harus bisa memaksakan diri, teman-teman. Karena kalian itu tidak bisa ketergantungan pakai herbal ataupun pakai obat dengan menghilangkan rasa takut. Sekarang cek aja ke dokter. Dok, beli obatnya. Ada nggak obat yang bisa menghilangkan rasa takut? Ada nggak obat yang bisa menghilangkan bisa menambahkan keberanian agar saya bisa mengemudi? Nggak ada. Dari mana semuanya itu? Dari pikiran kita. Kalau kamu pengen sembuh, yang takut gila, nih, yang takut mati, yang takut penyakit kronis, yang takut penyakit berat, tonton video ini. Kenapa? Mohon maaf, sampai habis. Biar kalian nggak paksakan diri. Lawan mental kamu yang bocing itu. Lawan mental kamu yang nggak selalu takut ini. Ya, sekarang perbandingan dulu. Ingat teman-teman, sekarang kalian terkena gangguan asam lambung, anxiety. Kalian terkena anxiety psychosomatic disorder. Kalian sekarang sedang terkena gangguan anxiety psychosomatic disorder. Gangguan mental, gangguan kecemasan. Sadari itu teman-teman. Jadi jangan digabungkan ataupun dikait-kaitkan dengan penyakit. Nggak ada hubungannya. Ini terkait mental. Ini terkait mental, nggak ada hubungannya dengan penyakit berat, penyakit kronis, nggak ada hubungannya. Ingat teman-teman ya, kamu harus bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Kamu itu sehat, kamu itu kuat. Jangan membuat diri kamu seperti orang yang sakit, jangan membuat diri kamu seperti orang lemah. Padahal kamu tuh kuat, kamu tuh sehat, dan kamu bisa. Lemah ataupun tidak kuatnya dari pikiran kamu sendiri, bukan dari penyakit. Apalagi selalu digabung-gabungkan dengan penyakit, gak ada hubungannya. Beranikan diri teman-teman. Kalian masih diberikan kaki yang kuat, masih diberikan cara masih bisa berpikir yang jernih, masih bisa diserna. Hanya perlu perlawanan saja ya dari diri kalian untuk mental yang kalian rasakan saat ini. Teman-teman, dulu sebelum terkena anxiety psychosomatic disorder, kita kemana-mana sendiri, keluar kota sendiri, ya kan, pulang malam tanpa harus mikir mau gimana. Kenapa? Karena mental kita masih kuat. Sekarang tanpa disadari, jangan dikira nggak terima, masa gue terkena gangguan mental, jangan kira seperti itu. Sadari teman-teman, kalian itu terkena gangguan mental, kalian terkena gangguan psikisnya, sistem kalian lagi error teman-teman. Jadi untuk itu teman-teman, kalian harus bisa memasakkan diri. Mana yang dulu kemana-mana kita bisa nyetir, bisa naik motor, touring kemana-mana, pulang, goes dan sebagainya, olahraga, pergi ke hutan, pergi ke bukit, pergi ke gunung, pergi ke mall, ke pasar sendiri. Sekarang mana? Aduh, sekarang jadi bocing, mental gadungan, mental kalengan. Mau sampai kapan? Kalau kalian tidak diniatkan dari sekarang, tidak dilakukan dari sekarang untuk melawan mental kalian, mau sampai kapan? Mau nunggu 2027 lagi? Nunggu 2030 lagi? Nggak bisa teman-teman. Kalau kalian pengen sembuh daripada zona anxiety disorder sekarang, jangan hanya bisanya meratapi, melamun, merasa-rasakan sensasi, gundah gulana, hanya dengan memikirkan ketakutan, takut gila, hanya kita terlalu sibuk memikirkan takut penyakit, terlalu sibuk memikirkan takut penyakit berat, terlalu sibuk memikirkan takut mati.
Selalu dikait-kait takut mati, takut gila, takut kena jantung lah, takut kena penyakit berat lah, takut celewel-lewel. Kalian nggak perlu berpikir seperti itu. Tanpa disadari kalian sudah bisa menghipnotis diri kalian sendiri seperti orang yang terkena penyakit jantung, seperti orang yang lemah, seperti orang yang sakit. Kalian bisa. Sekarang dirubah. Bisa nggak kalian menghipnotis, memberikan afirmasi yang positif kepada diri kalian? Gua sehat, saya berani, saya kuat. Buktikan dong kalau kalian pengen sehat. Mana? Ayo, buktikan. Gua kuat, gua bisa, gua sehat, pasti bisa. Tanamkan di pikiran kalian, biar kalian nggak selalu berpikir takut penyakit, takut gila, ujung-ujung takut mati. Belum siap mati. Jangan seperti itu. Buktikan, teman-teman. Kalian masih muda, bro. Gitu kan. Kalian belum 60 tahun. Kalian masih muda. Order diri kalian masih bagus. Masih orsinil semua. Kenapa kalian takut? Udah, stop. Berpikir takut gila. Berpikir takut penyakit. Berpikir takut mati. Stop, teman-teman. Karena penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder itu tidak berbahaya. Jadi, yang perlu kalian lakukan adalah perlawanan. Perlawanan untuk memberanikan diri. Mengemudi. Tujuannya untuk beraktivitas. Mengemudi. Ngabisin bensin nggak mungkin habis setengki. Kalian belajar. Gitu kan. Memang kita harus merangkak. Dikatakan harus bangun pelan-pelan lagi. Karena ini terkait mental, teman-teman. Mental. Jadi kalian jangan terlalu sibuk lah dengan minyak angin, dengan press care, dengan obat, dengan ketergantungan pakai. Udah stop, kalian tuh mental. Kalian tuh sehat semuanya. Tes. Besok, hari ini, setelah nonton kamu lakukan. Siang ataupun malam yang menonton video saya, ketika ada keberanian, oke. Kalau perlu, pasang tuh handphone di dashboard mobil kalian. Kalau pakai pakai motor, pakai handset di sebelah, kamu setel, kamu jalan. Belajar, teman-teman. Percaya, teman-teman, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Stop untuk berpikir takut gila. Stop untuk berpikir takut penyakit. Stop berpikir untuk takut mati. Karena teman-teman 99,9% apapun yang kalian khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Ingat 99,9% apapun yang kalian khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Dan yang 1%-nya belum tentu terjadi. Jadi stop untuk berpikir tentang pikiran negatif. Nah, teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, kenapa selalu kita nih takut gila? Berpikirnya itu takut penyakit berat. Karena kita sudah terkontaminasi dengan apa? Dan kebanyakan searching, kebanyakan masukan, kebanyakan sampah. Kebanyakan masukan dari orang yang begini mengatakan anxiety itu nggak bisa tidur. Ya memang nggak bisa tidur karena tidurnya nggak pulas. Kenapa? Karena kita banyak pikiran. Ada yang mengatakan lagi anxiety disorder itu nggak bisa sembuh. Kata siapa? Nggak bisa sembuh. Look at me, lihat saya. Belum teman-teman yang lain. Banyak yang udah sembuh. Jangan ngeliatnya satu sisi doang. Jangan memandang sebelah mata. Kata siapa? Semua penyakit nggak ada obatnya. Buktinya saya udah bisa kemana-mana. Udah bisa keluar kota, bahkan keluar negeri. Mau sendiri, mau rame-rame, mau di tempat yang sepi, mau di tempat yang rame. Aman. Nggak terjadi apa-apa. Sensasi ada nggak? Nggak ada. Biasa aja. Kang gimana sensasi? Ya nggak ada. Sampai sekarang pun nggak ada sensasi. Gimana? Nggak ada. Kata orang, udah sembuh tuh kayaknya masih ada sensasi. Kata siapa? Kata siapa ngomong? Udah sembuh nggak ada sensasi. Masih udah sembuh ada sensasi aja. Kata siapa? Saya udah sembuh. Kayak sensasi dulu yang terkena anxiety disorder nggak ada. Kayak PR gimana jantung? Enggak, biasa aja. Ada bilang, wah enggak, kalau udah sembuh anxiety itu sensasi masih ada itu normal. Enggak, itu belum sembuh itu dia orang. Gitu. Buktinya apa? Saya merasakan saya nggak ada. Dan teman-teman yang lain gimana sensasinya? Kalau pikiran ada menemukan, takut wajar, tapi sensasi itu tidak muncul, nggak ada. Jadi orang normal sensasi nggak ada pasti. Jangan dibilang udah normal sensasi masih ada, nggak bisa. Orang udah normal tuh sensasi nggak ada, teman-teman. Saya bilang, saya rasakan seperti itu. Nah, saya real seperti pengalaman saya. Kata siapa? Gitu. Pusing kelengan sewaktu-waktu. Sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali. Karena mungkin saya
kurang tidur dan sebagainya. Gitu. Tapi nggak setiap hari. Gitu. Dan sensasi yang kayak kalau orang yang disorder kan punya asam lambung yang akibatkan orang yang disorder, dia sensasinya setiap hari, jangan setiap hari, dia setiap waktunya ada. Wah, lu selalu kan terlalu fokus. Tapi kalau kita cuek ya enggak, buktinya di saat lagi tidur ya nggak ada sensasi. Normal itu dia katakan kamu sehat dan sembuh. Nah untuk itu teman-teman, kalian tuh udah stop untuk berpikir seperti itu, jangan takut. Kamu tuh penyakit dibikin sendiri. Dan obatnya adalah pikiran kamu sendiri. Yang dulu itu saya kurus, sekarang udah gemuk lagi. Biasa. Makannya biasa, bebas, ngopi, ngerokok, makan, begadang. Bahkan saya jarang tidur malam. Tidur pagi jam 8, jam 7 baru tidur saya. Jam 8 tidur, bangun jam 11. Itu aja. Gitu. Kalau luar kota, ya 2 hari sekali tidurnya, ya kan? Hotel hanya untuk nyaro barang doang. Itu doang. Ya biasa-biasa aja, karena apa? Pikiran kita bebas. Jangan dibikin terlalu stres lah teman-teman, karena untuk menderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu teman-teman tidak berbahaya. Jadi kalian nggak perlu takut, khawatir, cemas yang berlebih. Ngapain? Capek kita memikirkan takut penyakit sehingga kamu lupa untuk sehat, memikirkan takut mati sehingga kamu lupa untuk hidup, memikirkan selama ini kita memikirkan takut gila, meratapi guna-gulana, galau terus, sehingga kalian tidak bisa menikmati kebahagiaan dengan anak-anak, tidak bisa menikmati kebahagiaan dengan keluarga, tidak bisa menikmati kebahagiaan dengan teman-teman. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk. Walaupun lagi kumpul, di pikiran kita selalu diem aja. Takut gila, mikirin penyakit, kok nggak sembuh-sembuh, kok begini amat ya, guna-gulana lagi. Ya, ke bawah halusinasi. Halu tuh, ke bawah, akhirnya kepancing lagi. Timbullah sensasi. Itu yang membuat kalian itu terlalu awet. Kesalahan kita itu di situ. Maka untuk itu benar teman-teman, untuk dari gangguan asam lambung anxiety disorder, kamu kalau memang waktunya pergi komunikasi, ya bersosialisasi, nikmatin dulu. Walaupun sensasinya ada, diem. Pura-pura sehat dulu, pura-pura bahagia dulu, pura-pura kuat dulu, nggak apa-apa. Lakukan setiap hari. Belajar mengemudi lagi. Bukan belajar untuk nyetirnya, bukan berarti orang itu nggak bisa nyetir. Bukan berarti orang itu nggak bisa mengemudi lagi. Enggak, hanya mental. Perlu step by step perbaikan, sedikit demi sedikitnya. Itu saja. Dan nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu neko-neko, teman-teman. Nah, untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, ingat bahwa kalian itu terkena mental yang lagi down. Jangan selalu takut, khawatir, cemas yang berlebih ini. Nah sekarang kita kalau orang punya anxiety, lihat begini pemandangannya seperti ini, gimana kita bisa menikmati teman-teman yang lain, ya bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang sangat luar biasa. Ya Masya Allah teman-teman. Maka untuk itu teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, kalian nggak perlu takut lagi. Karena semua itu pasti sembuh. Dan itu bisa teman-teman. Itu Masya Allah. Jadi teman-teman, untuk menderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder itu, kalian nggak perlu takut lagi. Stop untuk berpikir takut mati. Stop berpikir takut penyakit. Dan apalagi stop berpikir takut gila. Nggak ada yang perlu takutin. Ini mental teman-teman. Dan 99,9% tidak akan pernah terjadi apa yang kalian khawatirkan, apa yang kalian takutin selama ini. Percaya, pegang omongan saya. Nggak akan terjadi. Jadi kalian tuh perlu membiasakan diri. Datang ke suatu tempat seperti kayak melihat suasana seperti ini. Melihat pemandangan-pemandangan. Melihat, ya nggak perlu di bukit deh. Nggak perlu di kebun teh deh. Kalian di sawah bisa. Di pasar pun bisa. Yang penting gimana caranya kita bisa menikmati. Nggak perlu harus ke gunung, nggak bisa, repot. Wah, kok gua harus bahagia harus ke atas gunung, nggak bisa, repot. Dimanapun kamu bisa menciptakan suasana bahagia, dimanapun kamu harus bisa menciptakan suasana yang bisa menyenangkan kalian dimanapun, dan itu pengendaliannya ada di dalam diri kalian sendiri. Gitu. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder nggak perlu takut sama cemas yang berlebih lagi. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu tidak berbahaya. Jangan takut, khawatir cemas yang berlebih ya teman-teman. Ingat teman-temannya, untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya. Jadi kalian stop untuk berpikir macam-macam. Yang takut penyakit berat, takut penyakit khawatir, yang takut kematian, apalagi yang takut gila, stop. Capek kita itu. Mau sampai kapan coba teman-teman? Kalian berpikir seperti itu mau sampai kapan? Kan capek kita tuh. Capek, lelah, pikiran kita stop. Maka itu yang membuat kalian itu tidak bisa menikmati makan, tidak bisa menikmati pemandangan, tidak bisa menikmati merasakan suasana kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman-teman. Nggak bisa menikmati, kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan memikirkan takut gila,
Stop. Sekarang mah stop. Nikmatin aja dulu, belajar pura-pura sehat, pura-pura bahagia, pura-pura kuat. Dan pura-pura bisa. Kalian bener-bener harus bisa melaksanakan itu. Harus bisa menjalankan metode dari saya itu. Karena yang saya rasakan itu, obat ini, obat itu, terapi ini, nggak ada, habis duit banyak. Habis duit banyak. Sia-sia semuanya itu. Ujung-ujungnya sembuhnya sendiri. Dan memang dan teman-teman yang lainnya pun juga, alhamdulillah untuk di tahun ini teman-teman, 900 orang udah bangkit, sudah sembuh total. Alhamdulillah. Maka untuk itu teman-teman, kalian pun yang baru menonton channel ini, yang menonton video saya, Bang Sunandi, di channel itu Kang Sunandi, teman-teman, ayo lakukan dan tonton video-video saya sebelumnya. Kalian wajib menonton, jadi biar tahu pertama kali saya terkena anxiety disorder, bagaimana saya keluar masuk rumah sakit, terus semua sudah ada share sama saya video-videonya. Tonton sampai habis, kamu simak satu persatu agar kalian tidak gagal paham, agar kalian bisa mengatasi ketika sensasi itu ada, ketika ketika bukan hanya sensasi, ketika gudah-gulananya itu ada, teman-teman. Ayo teman-teman, kalian harus bangkit untuk menderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder. Kalian pasti bisa. Itu saja bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadikan video wasilah yang orang yang katakan takut gila, insya Allah dengan menonton video ini kalian bisa sedikitnya bisa terobati. Ya syukur-syukur sampai sembuh total ya. Paling tidaknya adanya video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak nyamannya dengan sensasi. Untuk itu teman-teman, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan maka khotawan insan. Saya manusia biasa kesalahan dan harap mohon maafnya barangkali salah-salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan semangat terus.